Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Teguh Santoso. Pastikan kelancaran UTBK SNBT di UNESA. Tim SNPMB lakukan monitoring dan evaluasi. Persiapan menuju perguruan tinggi berkelas dunia. UNESA gelar FGD Transformasi Kurikulum Bertaraf Internasional. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, tim pelaksana seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB lakukan kunjungan dan monitoring evaluasi pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di Kampus 2 UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Agenda ini bertujuan memastikan kegiatan UTBK SNBT 2024 berjalan dengan lancar. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT Gelombang 1 dimulai pada 30 April hingga 7 Mei 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, tim pelaksana SNPMB lakukan kunjungan dan monef pelaksanaan UTBK SNBT 2024 yang dilaksanakan oleh tim monef panitia SNPMB di Pusat UTBK UNESA, Gedung Training Center Rektorat Lantai 4, Kampus 2 Lidah Wetan pada 5 Mei 2024. Profesor Dr. Nur Hasan MKes bersama pimpinan Lembaga Selingkung UNESA menyambut langsung tim pemonef, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Renat Abdul Haris MSc, dan Wakil Ketua 2 Tim Penanggung Jawab SNPMB, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolog STMT. Dalam kunjungan tersebut, tim Monef menyampaikan apresiasinya bahwa pelaksanaan UTBK SNBT di UNESA secara umum berjalan dengan baik dan fasilitas yang disiapkan sudah memadai. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kelancaran dan juga fasilitasi dari UNESA dalam melaksanakan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes ya. Dan saya pikir UNESA ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa karena sudah tahun-tahun menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Dan dengan jumlah tadi peserta kurang lebih berapa? Total seluruhnya 23.000 untuk selama 2 pekan ya. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhir pelaksanaan dan tentu kita berharap semuanya berbasis fairness ya. Tidak ada lagi misalnya hal-hal yang menyangkut kecurangan. Dan tadi juga saya lihat ada monitoring ya. Dan kedepannya juga UNESA bisa mengembangkan inovasi sendiri. Dan mungkin yang penting juga adalah panitia ini kan sebenarnya punya kewajiban untuk menyediakan fasilitasi bagi mereka yang difabel. Alhamdulillah hari ini kami dari Kepanitiaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru bisa melaksanakan monef di UNESA bersama Pak Dirjen Diktiristek, juga ada Pak Rektor UNESA. Kenapa UNESA yang kami monef hari ini? Karena UNESA merupakan salah satu perguruan tinggi dengan peminat yang begitu besar, beserta puluhan ribu. Dan alhamdulillah dari laporan yang kami dapatkan di monef ini, dari hari pertama hingga hari ke-6 pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ditemukan adanya upaya-upaya kecurangan, semua bisa berjalan dengan fairness, karena memang proses pelaksanaan dari awal hingga selesai dan pemantauan yang dilakukan oleh UNESA berjalan dengan baik, dan kami harapkan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa menghasilkan proses seleksi yang terbaik lewat proses SNBT ke depan dengan baik. Selanjutnya, tim pelaksana SNPMB berikan hasil temuan dan rekomendasi selama monef UTBK SNBT berlangsung kepada Rektor UNESA dan jajarannya agar penyelenggaraan UTBK SNBT semakin baik, inovatif, dan ramah disabilitas. Dari Surabaya, Tia Eser dan Sulfaili Yahya melaporkan. Menuju perguruan tinggi berkelas dunia, UNESA siapkan jajaran pendidik untuk beradaptasi dengan kurikulum bertaraf internasional. Melalui forum group discussion oleh Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran UNESA,
Agenda ini diharapkan mampu melakukan perubahan kurikulum yang dinamis sehingga nantinya akan berdampak bagi mahasiswa di masa mendatang. Direktorat Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran UNESA gelar Focus Group Discussion dengan tema Transformasi Kurikulum UNESA Bertaraf Internasional. Berlangsung pada 6 hingga 7 Mei 2024 di Auditorium Lantai 11, UNESA Kampus 2 Lidah Wetan. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Wakil Dekan Bidang 1 dan Koordinator Program Studi Selingkung UNESA. UNESA ini kan sudah PTNBH, jadi salah satu ciri atau karakteristik PTNBH adalah World Class University gitu ya, sehingga untuk menuju World Class University ini yang harus kita lakukan adalah menengok kembali kurikulum kita yang ada ini. Nah, salah satunya dengan melakukan transformasi kurikulum yang sudah menuju internasional, artinya ini juga sebenarnya sudah didukung ya dari prodi-prodi yang ada itu sudah sekitar 40% yang terakreditasi internasional, dan ini kita mendorong prodi-prodi yang lain untuk segera melakukan transformasi kurikulum agar nantinya cita-cita kita adalah seluruh prodi akan terakreditasi internasional. Menghadirkan dua narasumber, yaitu Insinyur Lynn Herlina MSc serta Profesor Dr. Insinyur Yulin Lestari dari IPB University. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses transformasi kurikulum UNESA bertaraf internasional. Transformasi pendidikan dan transformasi digital itu butuh sinergi antara kepemimpinan atau leadership yang kebijakannya akan mempercepat proses transformasi. Yang kedua organisasi itu menyangkut orang-orangnya, yang saya kira dengan kebijakan dan dorongan dari pejabat-pejabat di UNESA, di pimpinan terutama di bagian pendidikan, itu juga sudah di dalam track. Yang tinggal ditambahkan itu adalah di bagian people-nya, yaitu pelaksananya, prodi dan sebagainya. Yang pertama harus dilakukan, mereka harus digital literate, harus open mind. Kalau istilah sekarang open mind tidak cukup, tetapi harus punya pola pikir tumbuh. Jadi kalau terkungkung ke pola pikir lama, di mana dulu juga saya begini sukses, mungkin itu akan menyusahkan. Insinyur Lynn Herlina MSc menyampaikan proses transformasi IPB University sudah dimulai sejak tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa proses panjang telah dilalui IPB University untuk dapat mengembangkan kurikulum bertaraf internasional. Dilanjutkan oleh Profesor Dr. Insinyur Yulin Lestari yang menyampaikan bahwa untuk mewujudkan transformasi yang progresif, maka perguruan tinggi perlu memahami profil siswa, mengkonfigurasi kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptable, serta mengolah metode pembelajaran dengan pembelajaran pedagogi. Hal ini dibuktikan oleh IPB University dalam mewujudkan program studi bertaraf internasional. Melalui forum group discussion ini, diharapkan program studi Selingkung UNESA mampu memberikan kurikulum yang adaptif untuk diaplikasikan mahasiswa hingga 5 tahun mendatang. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait beasiswa pendidikan Indonesia 2024, Kelurahan BPI UNESA gelar sosialisasi BPI 2024 dengan mengundang Kepala BPPT Puslab di Kemendikbud Anton Rahmadi STP MSc PhD. Tak hanya itu, pada kegiatan ini juga dilaksanakan halal bihalal dan pelantikan pengurus Kelurahan BPI UNESA 3.0 secara hybrid. Siswa Indonesia Maju BIM ada 8 orang. Pendaftaran program Beasiswa Pendidikan Indonesia 2024 oleh BPPT Puslabdik Kemdikbud RI telah dibuka. Guna berikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para awardee maupun calon awardee, Kelurahan BPI UNESA gelar sosialisasi BPI 2024 dengan menghadirkan secara daring Kepala Badan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Anton Rahmadi STP MSc PhD. Di
acara sosialisasi ini kami adakan dengan tujuan itu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita, baik itu awardi maupun para calon awardi yang akan bergabung di akademik UNESA itu sendiri. Nah, bagaimana kita di situ diberi pemahaman berbagai program, begitupun kebijakan dari Bapak Kepala Puslapdik. Jadi tentunya tadi pesan-pesan atau surat cinta dari Bapak BPPT Puslapdik Bapak Anton itu memberikan surat cinta kepada kami semua para calon awardi dan awardi juga untuk menerapkan aturan-aturan tertentu ke depannya yang akan diterapkan. Kegiatan yang berlangsung pada 8 Mei 2024 di Auditorium Lantai 7, Gedung Psikologi Terpadu UNESA tersebut membahas secara tuntas terkait perubahan prioritas penerima beasiswa pendidikan Indonesia 2024. Pada periode ini, prioritas penerima BPI mengarah pada calon guru dan dosen guna memenuhi kuota pendidik yang kurang akibat pensiun serentak guru secara nasional pada 3-5 tahun ke depan. Meski kesempatan program beasiswa bagi calon guru dan dosen terbuka cukup banyak di setiap universitas, namun peminat pada profesi tersebut kian berkurang. Oleh sebab itu, saat ini Kementerian Pendidikan membuat peta hilirisasi penerima beasiswa untuk berkontribusi pada pendidikan di Indonesia secara langsung. Selain sosialisasi BPI 2024, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan halal bihalal dan pelantikan pengurus BPI 3.0 UNESA. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Pusat Cendekiara, Dede Kurnia secara hybrid. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Sugianto Abdillah SPD yang mengajak para hadirin memaknai pentingnya pendidikan dalam kaidah Islami. Acara ditutup dengan penampilan tari dari Chandra Dewi yang dibawakan secara apik oleh dua mahasiswa Prodi Seni Budaya FBS UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili yang melaporkan. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional sekaligus silaturahmi, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Provinsi Jawa Timur gelar rapat koordinasi dan halal bihalal. Kegiatan ini menjadi sarana refleksi bagi pelaksanaan seluruh program kerja Baphomi Jawa Timur selama 5 tahun kepengurusan. Baphomi Jawa Timur gelar rapat koordinasi dan halal bihalal pada 8 Mei 2024. Bertempat di Auditorium Gedung LPSP UNESA Lantai 9, kegiatan ini membahas program kerja dan evaluasi pelaksanaan Pomnas Kalimantan Selatan tahun 2023. Peringkat 3 nasional yang diperoleh kontingen Jawa Timur pada Pomnas tahun lalu menjadi konsen pembahasan pada rapat koordinasi Baphomi. Evaluasi pelaksanaan prestasi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang dilaksanakan akhir tahun 2023 kemarin untuk kita mengetahui penyebab masalah-masalah yang kendala-kendala yang dihadapi oleh atlet kita kemarin sehingga bisa kita siapkan untuk Pomnas berikutnya. Kita berharap dengan pertemuan pembina kemahasiswaan untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga mahasiswa dan berharap Jawa Timur menjadi barometer prestasi olahraga di Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Baphomi Jawa Timur Profesor Dr. Mat Lazim MSI menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengevaluasi capaian serta menetapkan langkah-langkah strategis ke depannya. Dalam suasana yang penuh kebersamaan, para peserta rapat koordinasi dan halal bihalal saling berbagi pandangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja Baphomi Jawa Timur. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi, tetapi juga menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus Baphomi. Dengan semangat yang menggelora, Baphomi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi dalam kegiatan olahraga mahasiswa, sehingga terus dapat berkontribusi positif bagi kemajuan dunia olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Regina Rio melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mewadahi kreativitas mahasiswa di bidang konten digital, Direktorat Branding, Marketing, dan Media UNESA menginisiasi program KC Media Community. Pertemuan perdana yang dilaksanakan pada 8 Mei 2024 di studio KC Media tersebut disambut baik oleh mahasiswa dan Sivitas Akademika.
Untuk pertama kalinya, KC Media by UNESA gelar Meet and Greet KC Community. Sebuah program yang diinisiasi Direktorat Branding, Marketing, dan Media UNESA untuk mewadai kreativitas mahasiswa di bidang konten digital. Bertempat di Gedung Library lantai 4, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan, sebanyak 98 mahasiswa antusias hadir penuhi studio green screen KC Media. Pengen ngembangin UNESA lebih jauh. Terus kan dapat info-info itu biasanya mahasiswa yang lain itu dapat informasi itu dari KC Media. Dan gak jarang mahasiswa UNESA itu tahu tentang informasi di UNESA itu dari KC Media. Seperti itu sih Kak. Seru banget sih, seru banget. Asik, terus gak kepikiran bakalan seniat ini buat gabung gitu. Teman-teman yang lain bisa gabung dan ada niatan buat kayak lebih membara lagi supaya ngembangin UNESA bareng-bareng gitu sih. Dalam pertemuan perdana KC Community yang dilaksanakan pada 8 Mei 2024, kru KC Media memberikan informasi perihal latar belakang dibentuknya KC Community, apa saja yang akan mereka dapatkan, hingga kesempatan untuk mengembangkan skill seperti menjadi content creator, presenter, host podcast, dan bidang lainnya. Dengan hadirnya KC Community di UNESA, harapannya bisa membawa UNESA menjadi kampus yang mencetak generasi yang melek digital, mempunyai skill yang mampu bersaing di era global. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Saya Teguh Santoso, tetap sehat dan sampai jumpa.